pertama-tama tadi sudah kita sampaikan dari pimpinan Komisi 5 Pak Faisarus dan juga dari Komisi. Jadi kita turut berduka citanya kejadian yang tragis di era digital. Jadi banyak kejadian kereta api, tapi ini adalah di era modern, digital, harusnya tidak terjadi. Jadi kejadian ini berawal dari kereta menabrak taksi hijau di jam 20.40. Akibat kejadian ini, indikasi pertamanya kereta KRL yang menuju ke arah Jakarta dari stasiun Tambun ini menabrak. Kejadian ini memicu masyarakat datang ke lokasi. Nah, inilah kereta yang akan ke Cikarang yang dari Bekasi Timur terhenti selama kira-kira 15 menit ya. Kejadian tertabraknya kereta ini jam 20.57 ya. Antara kereta komuter dari Kampung Bandan ke Cikarang tadi dengan Argo Bromo Anggrek. Nanti kita menunggu hasil dari KNKT apa indikasinya saja. Tapi yang jelas saya di lokasi melihat kita miris ya. 90% lokomotif dari Argo Bromo Anggrek itu masuk ke dalam kereta listrik gerbong 10. Nah, ini 90%, kita bayangkan saja. Dan gerbong 10 dan gerbong 1 itu adalah khusus untuk perempuan. Yang kita tahu itu memang diperuntukkan supaya lebih nyaman. Kan biasanya kalau kita naik kereta di gerbong pertama dan gerbong terakhir itu memang lebih nyaman. Jadi kalau berhenti dia paling ujung ya kan. Kalau nanti kita turun juga dia lebih dekat kalau yang di belakang utama. Itulah. Jadi kalau tadi saya bilang saya sampai jam 4 benar, karena saya punya tanggung jawab moral, karena selain saya di Komisi 5, saya juga di Dapilnya Bekasi dan Depok, dan saya juga penggiat kereta. 2 minggu sebelum kejadian ini saya naik kereta ke DPR 1 jam, jadi dari stasiun Bekasi sampai stasiun Palmerah nih butuh waktu 1 jam dengan 1 kali pindah kereta, jadi saya naik 2 kereta seperti itu. Ya kerusakannya kita tahu sangat parah ya untuk KRL komuternya. Nah tadi ini di baganya udah jelas, jadi kejadian ini memang benar-benar KRL dari tujuan Jakarta ini menabrak di perlintasan sebidang yang tidak dijaga, namanya perlintasan bola kapal. Memang ini ada rencana tahun ini mulai pembangunan perlintasan tidak sebidang dengan flyover. Ini dibangun dengan dana pembebasan lahan dari Pemda Kota Bekasi, pembangunan konstruksinya oleh gubernur dari provinsi. Tapi kemarin karena belum siap, dana pembebasan lahannya sudah siap oleh Pemda, sudah siap, hanya pembangunannya dananya baru 20-an miliar. Akhirnya kemarin pimpinan DPR kita Pak Dasko kan menyampaikan nanti akan ada bantuan presiden yang disampaikan juga ke wali kota. Mudah-mudahan ini tepat terlaksana. Di kejadian ini sebenarnya sangat mencekam ya kalau kita lihat ya.
Dari jam 20.57 itu ada 5 orang yang masih belum dievakuasi ya. 5 orang bisa terevakuasi baru jam 6 pagi karena terjepit kakinya, jadi duduk. Nah, alhamdulillah teman-teman dari Basarnas, dari PMI, dari instansi kesehatan itu bisa cepat, jadi dan juga memberikan pelayanan yang baik. Jadi selama 10 jam lebih ya, jadi yang korban ini diberikan oksigen, diberikan minum, diberikan udara yang baik. Karena kita juga sempat tanya kenapa keretanya banyak yang kenapa nggak ditarik. Nah, kalau ditarik keretanya, korban yang masih hidup ini bisa ketarik juga, hanya pelan-pelan akhirnya bisa keluar dengan selamat yang tadi terjepit itu. Kalau yang meninggal dievakuasi memang jumlahnya 14, yang dievakuasi oleh Basarnas 14, tapi data terakhir 16 itu meninggalnya di rumah sakit, jadi yang 2. Jadi yang dievakuasi oleh Basarnas itu total yang langsung meninggal itu di lokasi 14, tapi totalnya 16. Kenapa evakuasi sangat lama? Yang ternyata bahan dari kereta KRL ini adalah aluminium. Aluminium itu beda dengan besi yang sulit di blender, di grinder itu sulit. Aluminium 5 mili inilah produk Jepang ini emang kuat sekali. Jadi aluminium tebal 5 mili ya, dan ini sulit. Pada saat selesai dievakuasi jam 8 pagi akhirnya kereta ditarik. Itu waktu pemotongannya, kan keretanya dipotong setelah korban semua dievakuasi dipotong, itu bisa paling cepat adalah menggunakan plasma cutting. Jadi bukan pakai blender biasa seperti itu, memang sulit untuk membelah saja. Jadi memang materialnya ini aluminium itu gak gampang untuk. Selanjutnya kita perlintasan sebidang yang ilegal masih aktif ini memang banyak sekali ya. Tadi nanti kita jelaskan bahwa peraturannya itu di 2000, peraturannya di jelas peraturan undang-undang setara undang-undang nomor 23 tahun 2007 itu jelas perlintasan bidang tidak berizin itu harus ditutup ya. Syarat-syaratnya juga banyak. Untuk jalan nasional itu oleh kementerian, nanti untuk jalan provinsi oleh gubernur tanggung jawabnya, untuk jalan kota desa itu oleh bupati dan wali kota, seperti itu. Jadi kita juga tahu bahwa disiplin pengguna jalan kita itu memang masih rendah ya. Kami dari Komisi 5 sudah mengusulkan nanti. Ini kan tadi bantuan presiden, ini semua kita ambil hikmahnya ya. 1.800 perlintasan sebidang akan dibangun flyover atau underpass atau dengan penggunaan palang otomatis yang canggih. Nah, ini dananya langsung dari pusat, jadi tidak ada lagi nanti kota, bupati, gubernur tidak ada, tidak sanggup membiayai, nanti ini sudah di-handle oleh pemerintah pusat. Karena kita tahu bahwa keselamatan lebih utama. Karena pengguna kereta api ini sudah makin lama semakin meningkat. Kita tahu dari Korlantas juga mungkin mencatat bahwa sebenarnya kereta ini adalah kendaraan yang aman setelah pesawat. Nomor 2, setelah pesawat itu kereta. Tapi karena di Indonesia ini sudah dari zaman Belanda, kereta ini jalurnya tidak bisa dilokalisir bersih, tidak bisa. Memang kita tahu lah ya, kalau kita tertibkan secara tertib itu banyak penolakan. Paling tidak
perlintasan sebidangnya kita berikan standar yang standar. Di luar negeri juga banyak perlintasan sebidang banyak, tapi memang dijaga dan dengan sistem yang baik. Nah di Indonesia ini dilalainya banyak yang tidak dijaga. Yang saya data dari saya di Kota Bekasi aja ada 4 yang tidak dijaga. Di Depok itu ada 13. Ini padahal dekat dari Jakarta ya, seperti itu. Di Jakarta sendiri ya masih ada, di Jakarta sendiri. Ini kita ambil hikmahnya, nanti akan kita buat semuanya.